Oke, selamat sore buat teman-teman Jubi di mana saja Anda berada. Hari ini hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024. Kembali lagi bertemu dengan saya, Yuliana Lantipo dari Jubi, Studio Jubi TV di Waina Jayapura. Nah, dalam diskusi kita yang pertama sore ini, kita akan bercerita sedikit bersama dua orang bapak yang sudah ada dengan saya di sini. Ada Bapak Pendeta Matius Sadadikam. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak adalah Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia di Papua, atau biasa orang bilang ELSAM. Saya pikir teman-teman lebih akrab dengan ELSAM begitu ya, yang ada di sini. Dan juga sudah ada dengan kita Bapak Fritz Ramandei. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Tapi saya biasanya panggil kakak Fritz. Boleh mana-mana. Ya, panggil kakak saja ya. boleh. Kalau Bapak Pendeta ya Bapak lah, itu sudah pasti. Dan juga ada Kakak Fritz. Iya. Kakak adalah Kepala Perwakilan Kantor HAM, Komnas HAM untuk wilayah Papua. Sudah berapa tahun Kakak? Baru sedikit, baru 17 tahun nih. Baru 17 tahun. Tapi sempat pindah-pindah sedikit. Itu baru kan? Iya. Tapi sempat keluar ke sana, terus ke sana baru kembali lagi. Oke. Kalau Kakak Fritz sudah 17 tahun berkecimpung di dunia HAM, di kantor Komnas HAM. Kalau Bapak Pendeta di ELSAM? Saya di ELSAM baru dari 2018. 2018. Bapak adalah direktur yang ke berapa nih? Dari Komnas ELSAM sendiri kan sudah lama sekali sebenarnya. Dan Bapak adalah direktur yang ketiga. Oke, omong-omong tentang itu seperti tema yang sudah kita tampilkan di tunggu media sosial ataupun di Facebook hari ini, teman-teman bisa lihat kita bicara soal kado Natal dari Jakarta, kado Natal dan Tahun Baru kira-kira begitu dari Jakarta untuk Papua dalam kaitannya dengan refleksi situasi HAM di tanah Papua yang dikeluarkan oleh teman-teman dari ELSAM. Jadi di sini kita mau cerita sebenarnya tentang refleksi dari tentang situasi HAM di Papua yang dilakukan selama 1 tahun dari Januari sampai kira-kira November atau Desember ya, November 2023 yang dilakukan oleh ELSAM. Oke, kita langsung aja cerita dengan Bapak Pendeta tentang kado Natal. Kenapa dibilang kado Natal, dan mungkin bisa sedikit berbagi dulu tentang ELSAM sendiri. Sebenarnya ELSAM ini kerja apa begitu? Baik, terima kasih Kakak Yulan, Kakak Fritz. Terima kasih Kakak Pendeta. Selamat tahun baru untuk semua. Iya. Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang baik sekali kita bisa kumpul di awal tahun ini. Dan dari apa yang disampaikan oleh Kakak Yulan menyangkut dari judul refleksi ya, kado Natal dari Jakarta untuk Papua. Mungkin dia sedikit paradoks karena kalau orang bilang kado itu berarti sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah, menyenangkan. Kami sengaja memang ELSAM sengaja mengangkat ini dan mempertentangkan itu sebenarnya. Jadi kado yang dimaksud di sini sebenarnya kalau kita merefleksikan 1 tahun mulai dari 2003 awal Januari sampai November dalam situasi kehidupan masyarakat di Papua secara khusus itu kami justru melihat bahwa kelihatan ada banyak kemajuan secara fisik di pembangunan fisik ya. Tapi bagaimana dengan psikologi manusianya orang Papua sendiri? Kalau ini ditanyakan ke berbagai pihak, mereka akan menyampaikan pendapat masing-masing begitu kepada siapa yang menanyakan. Nah, tapi kami lebih melihat bahwa justru di dalam tahun 2023 itu kalau saya coba atau ELSAM kami coba tarik mundur sedikit agak jauh ke belakang, tentu kita semua masih terngiang, masih sangat segar dalam ingatan semangat yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia tentunya, untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia secara menyeluruh, tapi termasuk Papua yang cukup banyak. Nah, karena itu yang justru kami lihat adalah bukannya kasus-kasus ini terselesaikan, tapi
justru terjadi semakin meningkat. Juga Oke, dalam saya mungkin potong di sini Ya. sebelum sampai ke sana Ya. kasus-kasus yang dijanjikan harusnya diselesaikan tapi belum oleh Ya. pemerintah. Mungkin Bapak bisa sedikit berbagi kepada kita sore ini tentang apa yang menjadi temuan-temuan dari Elsam selama 1 tahun itu. Kalau yang tadi dibilang paradoks kado Natal tadi, yang sesuatu yang harusnya menyenangkan tetapi tidak, dan itu mengganggu psikologi orang Papua khususnya ya, Ya. atau semua orang yang hidup di tanah Papua karena mungkin merasa tidak aman dan lain-lain. Apa saja yang ditemukan oleh teman-teman di Elsam selama Januari sampai November itu? Dan kalau bisa digambarkan juga dari, kita bicara pelanggaran HAM ini kan banyak, itu pelanggaran HAM yang mana? Ya. Dan yang paling menonjol apa? Mungkin bisa dibagi dulu. Baik, mungkin saya mulai start dengan kebebasan berekspresi ya. Kebebasan berekspresi kelihatan aman biasa, tetapi dalam perjalanan tahun 2023 itu justru kalau kita bicara soal kebebasan berekspresi, justru kami dapati bahwa tidak ada kebebasan di sana. Yang kami temui adalah justru di dalamnya para aparat sipil, aparat keamanan ini, terutama polisi yang ada paling depan ya. Nah, ini justru melakukan tindakan represif yang cukup masif di mana-mana ketika ada masyarakat, entah mahasiswa atau siapapun yang hendak membawa mereka punya aspirasi. Nah, itu di situ justru terjadi pembungkaman yang luar biasa. Sehingga itu salah satunya. Tapi Mungkin juga bisa ada dikasih tahu Bapak. Jadi karena ini kan mungkin teman-teman yang nonton juga tidak yang tinggal di Jayapura Ya. ataupun yang di tanah Papua. Ya. Mungkin banyak juga di luar. Bisa digambarkan situasi pembungkaman tadi ruang demokrasi ya, yang dibungkam tadi. Itu yang seperti apa? Mungkin kalau Elsam pasti punya lah pengalaman monitoring langsung di lapangan. Seperti apa yang ditemui itu yang menjadi temuannya Elsam? Ya, Mungkin bisa berbagi. mungkin yang cukup panjang kita dalam pendampingan itu misalnya pada waktu lalu Victor Yemo, kasusnya Victor Yemo yang walaupun kemarin sudah selesai, tapi itu cukup menyita waktu yang panjang dan kuras tenaga dan semua hal yang lain. Nah, tapi juga saya kira yang paling kami berhadapan langsung itu ketika di bulan November peringatan mahasiswa di USTJ ketika mereka coba untuk memperingati kematian dari TEIS itu. Di situ kami dapati langsung di lapangan bahwa polisi atau aparat keamanan yang turun untuk melakukan penangkapan di sana itu mereka justru melakukan pemukulan-pemukulan yang langsung. Nah, persoalan yang terjadi pada waktu itu, semua orang, siapapun yang masuk di areal itu dilarang untuk merekam atau apapun. Sehingga, dan ancamannya adalah menyita kami punya HP dan lain-lain. Sehingga kami tidak bisa membuat semacam rekaman. Tapi itu langsung kami hadapi, lihat secara langsung. Dan itu padahal dalam waktu yang bersamaan beberapa hari sebelumnya, Indonesia di Dewan HAM PBB melaporkan bahwa kondisi di Papua sudah aman, kebebasan ekspresi ada, tapi kenyataan di lapangan yang kami hadapi seperti begitu. Itu salah satunya. Itu mahasiswa melakukan apa sampai kemudian aparat harus masuk ke dalam? Ketika itu ada mahasiswa yang demo, lalu mereka angkat bendera bintang kejora di dalam kampus. Nah, sehingga itu yang menyebabkan aparat masuk. Karena itu memang kita tahu ada tugas aparat, walaupun itu kampus yang punya area kebebasan juga di situ, tetapi karena itu menjadi sesuatu yang dianggap penting untuk. Nah, karena di situ juga terjadi pada saat itu juga sedang terjadi juga konflik antara para dosen dengan aparat keamanan. Pada saat itu bahkan ada dosen yang dilakukan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan yang terhadap mendapat dosen ya. Ya di situ. Nah, kalau tadi bicara soal ada simbol
kita bilang simbol negara ya. Ya. Kalau bahasa pemerintah atau aparat keamanan menyebutnya tuh apa simbol separatis seperti begitu. Atau kalau kita bilang gerakan organisasi gerakan apa Papua Merdeka atau simbol bendera Papua secara politik. Nah, untuk mungkin Kakak Fritz dari Komnas, Iya. saya tidak tahu secara hukum ya, kan kita hari ini tidak ada teman-teman dari apa yang ahli hukum di sini dengan kita. Kalau melihat apa situasi kayak tadi, contoh mahasiswa mengibarkan bendera bintang kejora di dalam areal kampus, lalu langsung mendapat respon dengan aparat masuk dan melakukan penangkapan dengan cara-cara kekerasan, itu bagaimana itu? Apakah itu bisa? Iya, Yulan. Jadi problem di Indonesia sekarang itu soal tafsir yang berbeda terhadap Undang-Undang Nomor 9 tentang kebebasan berekspresi. Memang kalau kita membaca undang-undang itu, kelompok yang mau melakukan penyampaian pendapat di depan umum, di situ disebutkan pemberitahuan. Dia tidak meminta izin. Tapi kalau kemudian kita membaca lebih lanjut, pemberitahuan isinya adalah satu, siapa penanggung jawab, berapa orang, tujuannya kemana, apa yang mau disampaikan, berapa lama, itu. Jadi memang kalau kita baca itu, oleh sejumlah orang menganggap kita tidak perlu minta izin kepada polisi. Karena memang bunyinya adalah sifat pemberitahuan. Tapi pemberitahuan yang bersyarat, yang tadi. Berapa orang, siapa penanggung jawab, dan lain sebagainya. Karena itu cukup memberitahukan kepada polisi, supaya polisi tahu ada aksi. Tapi ketika memberitahu dan tidak menjelaskan itu, polisi punya alasan untuk tidak mengeluarkan izin keramaian. Izin keramaian. Nah, itu. Nah, kalau pertanyaannya di kampus, oke, maka Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu mengajarkan, memberitahu tentang ada dua hal ya, otonomi kampus dan kebebasan mimbar akademik. Otonomi kampus itu adalah kampus secara mandiri melakukan aktivitas perkuliahan dan sejenisnya. Itu. Yang kedua, kebebasan mimbar akademik. Ingat bahwa kebebasan mimbar akademik itu tidak ada di mahasiswa. Kebebasan mimbar akademik itu ada di dosen, bukan ada di mahasiswa. Itu. Nah, karena itu kalau setiap aktivitas di kampus, memang otonomi kampus itu mengatur tentang apa yang boleh dilakukan di internal kampus dan apa yang tidak boleh. Tapi apakah otonomi kampus itu tidak bisa dimasuki oleh pihak lain? Untuk peristiwa-peristiwa kejahatan, kriminal, maka itu bisa dimasuki oleh pihak kepolisian kalau ada kriminal itu. Kalau kasusnya kayak aksi dan kemudian mengibarkan bendera. Kalau aksi dan mengibarkan bendera, ini yang problem. Simbol-simbol separatisme itu apa? Di negara ini belum mencantumkan apa tuh simbol-simbol separatisme. Jadi tindakan yang digunakan aparat kemarin itu gimana? Nah, perlu ditelusuri. Dari Komnas HAM. Perlu ditelusuri apakah pihak kampus meminta pihak aparat keamanan untuk masuk atau tidak. Harus dicek. Karena wilayah otonomi kampus itu adalah kampus yang melakukan seluruh aktivitas dan ada aturannya. Nah, pertanyaannya, kalau polisi tiba-tiba masuk tanpa seizin kampus, itu yang dipertanyakan. Apakah yang dilakukan itu cenderung anarkis? Kalau cenderung anarkis, itu diminta tidak diminta, polisi memang masuk. Karena alasannya adalah alasan keamanan satu. Yulan, yang berikut, polisi, jaksa, itu punya satu kewenangan sapuna yang kita kenal dengan kewenangan diskresi. Diskresi itu diminta atau tidak diminta, dia bisa masuk. Dia bisa masuk. Berarti kewenangan diskresi itu kah yang mungkin dipakai oleh aparat kemarin? Tapi harus dicek dulu. Nah, apakah kampus yang minta? Kalau jangan-jangan kampus yang minta masuk ke dalam itu. Nah, kalau dari temuannya Elsam sendiri gimana? Kalau dari temuan Elsam, karena waktu itu saya langsung berdiskusi dengan salah satu dosen yang kena dampak juga. Ada dua yang kena itu. Iya. Yang satu tertendang di dada. Nah, itu dia melarang untuk
tidak boleh masuk gitu, karena ini area kampus, Iya. otonom Otonomi kampus kampus, tadi. ya. Nah, dan kalau kita lihat apa yang mereka sampaikan, lalu ada percakapan di situ bahwa dosen yang satu bilang apa dia ini menentang, kenapa kamu masuk? Nah, aparat bilang, kenapa kampus membiarkan mahasiswanya berdemo dan kasih naik bendera dalam kampus? Nah, alasan dari dosen ini bahwa kami semua dalam posisi mengajar, ada di Jadi dalam tidak ruang tahu. kelas, kami tidak tahu. Nah, dan aksi sudah mulai, yang kami kaget itu tembakan bunyi dan bapak-bapak masuk. Itu yang kami tidak setuju. Nah, jadi itu yang apa? Kemudian saya dengar dari korban yang dari salah satu dosen ini, dia ingin melapor sebenarnya ke ini akibat tindakan itu ke atasan dari. Nah, pada saat itu Kapolsek juga ada hadir, Pak Rubiak ada hadir juga pada saat itu. Ya, kami hanya lihat semua yang bagaimana sikap mereka, kemudian terus mereka dibawa untuk ke pemeriksaan lanjut di apa dan Di kantor ya, polisi. di kantor polisi. Ya, dan ya teman-teman pasti kalau mengikuti berita ini pasti juga sudah tahu bahwa teman-teman ini kemudian akhirnya diproses hukum dan iya ya, mereka ditahan tapi sudah bebas juga di tahun kemarin, di akhir-akhir tahun ya, bulan-bulan apa kalau tidak salah Oktober mungkin, ya sekitar itu atau September, nanti teman-teman boleh googling kayak gitu. Tapi seperti itu ya. Terima kasih untuk Bapak dong punya apa tadi sedikit pencerahan buat kita juga, walaupun kita tidak punya orang hukum di sini, mungkin untuk lain kali. Ya. Tapi mungkin oke. Jadi dari catatannya Elsam sendiri di tahun kemarin yang paling menonjol itu dari sisi ruang kebebasan berekspresi yang ya. paling kelihatan gitu ya di Kakang. Betul. Ada berapa temuan yang teman-teman Elsam dapat? Sebenarnya di atau kalau bisa bikin perbandingan dengan tahun 2022 sebelumnya, trennya bagaimana? Tahun-tahun sebelumnya kelihatan lebih kebebasan untuk berkumpul menyampaikan pendapat itu masih lebih bebas gitu. Tapi kemudian masuk 2003 itu sudah lebih sempit. Dan kalau dari apa yang terjadi di lapangan itu sebenarnya sebelum orang menyampaikan aspirasi itu sudah dihadang duluan begitu, sehingga menurut kami inilah sebenarnya yang aspirasi ini tidak tersalur kepada siapa mereka harus pergi menyampaikan, tapi polisi sudah hadang di jalan begitu. Jadi kita hampir kasus-kasus yang terjadi itu begitu. Akhirnya jadi itu anarkis di jalan begitu. Jadi belum sampai ke tempat tujuan. Apakah itu mau ke DPR atau apakah itu mau ke pemerintah provinsi, itu MRP tidak mungkin? Ya, MRP mungkin tidak pernah sampai begitu. Dan trennya yang kami perhatikan dari 2022 2023 itu sama sekali tidak ada alur yang dibuka untuk masa yang mau menyampaikan aspirasi ini menuju ke tempat di mana mereka ada atau mau menyampaikan aspirasi mereka. Dan sepertinya ini mungkin asumsi, tapi kelihatan ini yang terjadi memang, bahwa aspirasi yang mereka kemas mau bawa itu dia terhambat di jalan. Dan akibat dari terblokir itu oleh aparat keamanan, maka terjadi kasus di situ. Terjadi pemukulan dan lain-lain yang kemudian ini juga ditangkap dan mereka masuk ke dalam kasus kriminal. Ya, kasus kriminal lagi. Jadi sudah mulai terkait dengan hal lain begitu. Padahal mereka ini tujuannya mau menuju ke DPR atau MRP atau ke gubernur. Nah, belum sampai di jalan, belum berangkat sudah di mata jalan dihadang. Nah, dan itu yang kami lihat. Jadi semakin sulit sebenarnya ruang-ruang untuk orang menyampaikan pendapatnya. Itu sudah semakin sulit di 2003 yang dari pantauan kami. Kalau dari catatannya Komnas HAM sendiri tentang, biasanya kan ada juga laporan-laporan yang masuk itu berapa banyak, dan kalau kita melihat tren ya, mungkin bisa dibilang sejak tidak hanya 2022, tapi tren kalau dulu
kita liputan di lapangan tuh kadang kita bisa ikuti massa yang berdemo misalnya. Dulu kalau saya ingat itu ada yang dari Sentani, nanti datang ke Expo, ada dari Perumnas 3 turun di mata jalan, semua jalan ke arah AB, bisa sampai ke kantor MRP di Kota Raja, atau bahkan mereka juga bisa sampai ke kantor DPR di Kota Jayapura kayak gitu. Itu dulu menjadi titik-titik kumpul aksi. Dari AB juga ya, nanti kumpul kayak gitu. Tapi kemudian saya tidak ingat persis mulai tahun berapa tuh. 2020 kah? Kalau 19 itu kan COVID ya. Tapi itu ke sini. Tadi seperti Bapak Pendeta atau teman-teman dari Elson juga temukan di lapangan begitu, trennya berubah. Jadi masa itu tidak lagi jalan ya, long march. Tapi akhirnya langsung dihadang. Dihadang itu yang kemudian membuat lagi kasus kekerasan baru karena aparat harus, ya kadang-kadang itu tidak bisa dihindari tuh. Baku negosiasi tidak dapat, akhirnya ribut dan kacau lagi kan, korban lagi. Nah, kalau Bapak-Bapak lihat tadi Elsam sudah menyebut, kemudian kalau dari Komnas bagaimana trennya itu ke sini? Semakin baikkah, burukkah, dan bagaimana sebenarnya? Iya, Yuli. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta, kalau kita melihat tren ini kan ada dua ini. Kalau kita bicara kebebasan berekspresi, dari segi kuantitas, dari segi jumlah, itu dia variatif ya. Dia variatif. Jadi tahun lalu dengan tahun sekarang, dia berbeda secara jumlah ya. Tapi pendekatannya sama. Pendekatannya sama yaitu pendekatan yang dia pendekatan semi tertutup. Jadi dia kelompok ini yang mau melakukan, jadi pihak keamanan itu sudah memberi labeling. Labeling. Oh, kalau ini yang demo nggak bisa. Tidak bisa dikasih. Dia sudah langsung harus dikat sini, harus dikat sini, harus dikat sini. Dia sudah tahu ini pusat pergerakan dari sini dia akan keluar. Jadi mereka sudah sekat-sekat. Pembacaan itu. Mereka sudah sekat-sekat. Jadi dia sedikit dalam tanda kutip represif. Itu. Kenapa harus tanda kutip? Kalau represif ya represif sudah atau gimana? Represif itu kan dua. Jadi represif secara physically langsung menekan, membubarkan, itu represif. Tapi kalau kemudian dia hanya menempatkan orang untuk tidak bisa bebas bergerak dan dia pasang barikade, dia represif, tapi tidak menekan. Tapi intinya represif ya. Jadi kalau tidak pakai kata represif, ya dilarang itu sebenarnya kan? Jadi alasannya apa? Tidak ada pemberitahuan. Kalau ada pemberitahuan, alasannya suratnya datang, ditaruh langsung orangnya pergi. Alasannya lagi-lagi adalah alasan yang sangat lama begitu. Tidak bisa ada nomor kontak, yang bertanggung jawab tidak ada, jadi begitu-begitu. Itu terkait dengan kebebasan berekspresi. Sehingga penyampaian aspirasinya itu diterima oleh oknum-oknum anggota DPR di jalan. Akhirnya anggota DPR yang harusnya pergi ke sana, mereka yang harus datang untuk menerima. Tapi juga ya, Bapak dari Komnas HAM juga akhirnya berapa kali harus turun? Iya, saya dalam berbagai aksi saya pasti datang karena salah satu fungsi Komnas HAM adalah sebagai mediator. Jadi dalam fungsi itu kami coba melakukan. Nah, tapi menarik tema yang dipilih oleh diskusi kita sore hari adalah situasi HAM di Tanah Papua. Ya. Kalau kita bicara gerakan demokratis, ya seperti tadi, ada represi terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, menyampaikan pendapat. Satu. Yang kedua harus diingat bahwa tahun 2003 adalah tahun pertama pelaksanaan otonomi khusus jilid 2. Nah,
kalau kita bicara situasi HAM, maka 2023 itu ada eskalasi kekerasan yang secara kualitas dan kuantitas itu meningkat. Oke. Kekerasan-kekerasan yang terjadi. Saya selalu mengatakan bahwa Papua itu bukan daerah konflik. Tapi Papua itu dia rawan konflik. Kenapa dia rawan konflik? Ada momentum di mana yang tiba-tiba kemudian terjadi eskalasi kekerasan. Nah, tapi harus kita ingat, 2023 adalah tahun pertama pelaksanaan otonomi khusus Papua jilid 2. Oke, kaitannya dengan pelanggaran HAM. Kaitannya dengan pelanggaran HAM, kalau kita bicara pelanggaran HAM yang tadi disebutkan oleh Pak Pendeta, 12 kasus itu. 12 kasus yang diumumkan oleh Presiden itu di luar kasus Paniai. 13 kasus. Iya. Nah, yang untuk Papua tuh 2 saja toh. Dari 13 itu hanya 2 yang Papua kan. Wamena berdarah dengan Wasior. Salah. Wasior dan Wasior Wamena masuk. Dan kenapa Paniai tidak dimasukkan ke dalam situ? Karena Paniai sedang dalam proses persidangan waktu itu. Karena sudah ada tim dari Jaksa Agung. Sehingga tidak masuk. Tidak masuk dalam ya. Itu. Nah, di 12 itu kalau kita bisa lihat itu seluruh kasus itu kan mulai dihitung dari 65 sampai terakhir itu di 2023. 2023. Nah, Paniai itu tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena sedang proses sidang itu. Nah, terlepas dari keburukan Presiden Jokowi, tapi ini sebenarnya kita belum masuk ke nanti rencana kita mau masuk ke soal kepemimpinan ini, kita bicara ke situ. Tapi tidak apa-apa sudah. Bisa lanjut saja ya dari sekian yang jadi temuannya teman-teman Elsam tadi. Iya, silakan. Bisa lanjut sudah. Iya, jadi kalau gitu Yulan begitu, Pendeta. Jadi kalau kita bicara gerakan demokrasi, pemungkaman. Pemungkaman. Sedangkan kalau kita bicara soal eskalasi kekerasan, 2023 itu meningkat. Situasi yang secara kualitas dan kuantitas itu lebih berbahaya. Dari segi secara kuantitas itu banyak naik, kualitas terjadinya lebih terstruktur gerakan-gerakannya. Seperti misalnya yang paling menyita seluruh perhatian dunia adalah kasus penyanderaan. Kasus penyanderaan. Philips Martens itu. Dan di dalam rumus penyanderaan itu kalau seseorang disandra di atas 3 bulan itu bukan lagi penyanderaan. Tapi? Bukan lagi penyanderaan. Jadi itu apa? Kalau bukan penyanderaan lalu apa? Saya ingin mengatakan itu bukan penyanderaan. Saya ingin mengatakan itu bukan penyanderaan. Kalau di atas 3 bulan. Saya ingin mengatakan itu bukan penyanderaan. Nah, saya ingin mengatakan begini, kasus itu satu-satunya kasus 2023 yang menarik perhatian dunia dan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Itu kegagalan pemerintah Indonesia dalam melakukan tugasnya untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, tentu kasus-kasus kekerasan yang terjadi secara parsial, spontanitas di sejumlah daerah ya. Itu sangat banyak gitu. Berbeda dengan para pengungsi. Pengungsi Maibrat, pengungsi Nduga yang ada di Lanijaya, yang ada di Wamena, pengungsi di Yapen yang kemudian bisa terselesaikan tapi berulang lagi, terselesaikan lagi. Lalu beberapa kali itu kalau di Yapen. Ya. Lalu pengungsi yang ada di Intan Jaya. Gitu. Lalu pengungsi sporadis. Pengungsi sporadis itu ada. Mereka yang dituntut menjadi DPO, dia secara sporadis itu memilih untuk meninggalkan Papua ke tempat yang menurut dia aman di luar Papua.
Begitu Yula. Jadi tadi kalau bicara soal kualitas persoalan pelanggaran yang muncul, ini tadi sama sekali kita tidak menyebut gitu siapa yang kemudian membuat itu. Ini kan tadi kalau menyinggung tentang pengungsi internal sebenarnya kita gunakan internal. Pengungsi internal ini kan mereka sebenarnya hanya akibat begitu dari konflik yang terjadi. Nah, dalam hal ini kita bisa bilang lah konflik yang melibatkan aktor negara, dua-duanya kelompok bersenjata, TNI Polri melawan kelompok bersenjata lain. Kalau orang biasa bilang TPNPB, kelompok perjuangan Papua Merdeka yang menggunakan senjata atau kekerasan, kita bisa bilang kayak gitu. Dan gara-gara mereka ini sudah kemudian masyarakat dong lari, ya toh. Tadi kan sebenarnya kita mau bicara itu. Dan bapak-bapak dua tidak menyebut ini siapa yang bikin ini dan seharusnya bagaimana negara menyelesaikan itu begitu. Ini barang ini kan bukan baru ya. Kakak 17 tahun di Komnas HAM. Maksudnya dari sebelum di Induga kan juga mungkin ada. Tapi bagaimana nih melihat ini nih? Induga jilid 1, jilid 2. Aduh, itu lagi. Ini bagaimana nih menjelaskan ini nih? Memang penyelesaian. Saya yakin setiap tahun tuh Bapak dong ada keluarkan temuan, tapi juga rekomendasi-rekomendasi ke sejumlah pihak, termasuk pemerintah ini ya, dan juga Komnas HAM untuk menyelesaikan ini seperti apa? Mungkin Bapak bisa bagi. Nah, memang kalau kita lihat yang tadi dijelaskan, berangkat dari hal-hal yang juga kami coba angkat. Sebenarnya kita lihat bahwa kami pernah punya satu kampanye yang kami buat baju kaos yang tulis jangan kau lupa duga. Kau jangan lupa duga. Kenapa? Karena dari penilaian kami, dari analisis dan semua yang sudah terjadi lampau, bilanglah 96 kemarin. Nah, sebenarnya kami melihat bahwa duga ini sebenarnya dia macam jadi titik api begitu. Nah, karena 2018 itu begitu pecah duga, kami di Elsam coba rapat koordinasi dan bagaimana untuk mau advokasinya dan seterusnya. Saya menyebutnya bahwa duga itu titik api. Nah, titik api kenapa? Dia berulang terus di situ. Nah, dan saya menjelaskan dalam peta itu kepada teman-teman di Elsam bahwa nanti perhatikan, dia akan putar di atas sini, kemudian dia akan lompat ke Papua Barat. Waktu itu Mebrak belum pecah. Tapi saya sudah bilang di 2019 bahwa nanti. Jadi kita dengan kapasitas yang sedikit akan setengah mati. Teman-teman di LSM yang bekerja untuk bidang ini nanti kita akan setengah mati karena bagaimana kita memanage kita punya ini. Sumber daya, sumber dana dan semua yang ada. Nah, dan betul terjadi begitu. Dia putar-putar, dia kembali diduga lagi. Begitu. Berubah, dia mulai menggeser ke bagian-bagian yang lain sampai ke ini Yahukimo dan seterusnya. Jadi menurut kami sebenarnya kalau ditanya sebenarnya siapa? Nah, ini sampai sekarang ini mungkin Komnas HAM lebih punya ini, tapi yang kami lihat adalah kenapa kami soroti dalam kami punya salah satu yang sebenarnya ingin kami sampaikan di situ juga pendekatan militer, pola pendekatan negara pemerintah dalam pola yang militeristik yang tidak pernah berubah dari sejak awal. Menurut kami tidak berubah sebenarnya. Nama sandi operasinya berubah-berubah. Sampai dengan nama sandi yang beberapa itu, tapi kenyataan yang di lapangan itu tetap itu operasi militer gitu. Jadi tidak ada perubahan. Di Panglima menyampaikan bahwa oh ya kami bikin pendekatan lebih pada yang lebih budaya humanis, tapi kenyataan di lapangan tidak. Dan itulah yang melahirkan sebenarnya konflik-konflik ini yang berkepanjangan ini lalu berdampak pada masyarakat yang akhirnya terusir. Mungkin bahasa yang saya rasa cocok itu terusir dari kampung halamannya. Bayangkan terusir dari kampung halamannya dan harus mencari penghidupan yang lain di luar dari wilayah adatnya, wilayah
Nah, dan ini kita tahu secara psikologi dari sisi adat, dari sisi agama dan manapun sangat sulit. Sulit. Karena mereka masuk di wilayah yang baru. Ya. Yang sebenarnya itu adalah hak ulayat dari kerabatnya, saudaranya yang lain yang mereka tidak bebas tentunya. Nah, dan ini bukan satu. Coba kita lihat. Hampir di mana-mana secara sporadis tadi. Saya setuju bahasa itu. Jadi secara sporadis. Nah, apakah ada yang mendesain ini? Ini juga saya kira kita LSM termasuk Komnas HAM, Ya. baik di lokal Jakarta, Mhm. sampai hari ini belum bisa memecahkannya. Betul. Nah, dan salah satu tadi Pak Fritz sampaikan, Kakak Fritz sampaikan bahwa apa yang terjadi dengan penyanderaan yang sekian dan beliau Sekarang pasti punya bulan ke-11 iya, ya. beliau punya ini pasti bahwa saya Sejak Februari. punya pendapat itu bukan penyanderaan lagi. Kalau Nah, gitu apa kata yang tepat? artinya beliau pasti punya sesuatu yang ada di balik ini. Nah, tapi kami dalam rilis yang kemarin itu juga kami sempat munculkan bahwa demi kemanusiaan kami minta ke TPNPB untuk bebaskan itu saudara Martins tanpa syarat. Karena secara psikologi kita bisa ini ya, bisa coba untuk walaupun bukan kita, tapi kita bisa membayangkan bagaimana kesulitan yang dia hadapi di tengah-tengah itu situasi yang sekian lama dan itu kan bukan habitnya toh, artinya itu bukan lingkup hidupnya begitu. Dia datang dari ini tapi ya syukurlah dalam arti syukur dalam pengertian bahwa dia masih ada menurut informasi yang kita terima hampir dipublikasi juga bahwa dia masih ada. Hal-hal yang secara spesifik tentu kami tidak punya apa ini karena kami tidak ada komunikasi yang lebih intens ke dalam, tapi secara umum bahwa dia ada dan ini mungkin dari sekian banyak titik, saya tidak bilang ini satu-satunya, dari sekian banyak titik hal-hal yang macam begini, bendera yang tadi jadi alasan ya kaparat masuk. Kemudian karena ini penyanderaan ini mengakibatkan sehingga mau tidak mau ada pengedropan pasukan, pengedropan pasukan dan ketika kita bilang stop drop pasukan, tapi ada peristiwa di lapangan yang menjadi sebab dan akibat itu berekses panjang untuk semua orang. Ada pihak anggota keamanan yang gugur, mati, TPNPB mati, masyarakat sipil mati, dan hampir korban itu dia tidak kenal siapa, dia melibas banyak orang, artinya kena untuk banyak orang. Sehingga kalau ditanya siapa sebenarnya, ini semua orang harus jawab. Pertanyaan kami juga sebenarnya, karena kami punya rilis-rilis yang lalu mulai 2019, 2018 akhir, 19 dan seterusnya, kami selalu minta untuk pasukan non-organik ini jangan ditumpuk begitu banyak-banyak. Karena misalnya di catatan kami tadi itu ada di tahun 2023 saja itu ada 17.443. Itu yang pakai seragam. Itu yang apa tadi? Pasukan yang di drop. Pasukan yang di drop. Kemana itu? Ke wilayah-wilayah ini. Ke tanah Papua? Ya, ke tanah Papua. Ke semua provinsi. Jadi itu kami juga coba untuk menganalisa itu yang pakai seragam. Yang tidak pakai seragam. Nah, dari banyaknya itu Elsa melihatnya gimana nanti kaitannya dengan kasus kekerasan? Kalau menurut kami karena konflik berkepanjangan dari kekerasan bersenjata yang berlangsung ini kan sudah mulai dari integrasi kemarin. Entahlah orang ada yang berpendapat itu integrasi, ada yang aneksasi dan macam-macam, silahkan saja. Tapi dari bahwa secara kekerasan formal itu sudah terjadi sejak itu. Dan mungkin juga dengan pandangan kami yang mungkin terbatas bahwa kalau dengan pasukan di rem begitu, nah ini mungkin ada ruang yang akan lebih bisa masyarakat sipil lebih leluasa. Nah, karena saya kira
kita tidak kalau kita bicara soal hal-hal yang ini kita datang dari kampung-kampung yang mengalami semua barang ini begitu. Ya ini bukan rahasia lagi. Sehingga pengalaman itu juga ada di belakang kepala kita bahwa kita bekerja maju untuk advokasi ini, tapi pengalaman-pengalaman ini mengajar kita juga untuk bagaimana kita coba dalam konteks yang baru, yang sudah dunia yang sudah lebih modern ini, bagaimana advokasi ini kita lakukan. Karena ketika saya ingat biasanya ada para pihak yang bilang kalau misalnya ada TNI Polri yang tertembak, LSM semua diam. Saya pernah bilang ya waktu di itu. Nah, saya pernah munculkan ini. Tapi kalau masyarakat sipil yang tertembak atau ini, semua berteriak sampai. Nah, ini kan alat negara dalam tugas-tugas mereka dan berhadapan dengan masyarakat sipil. Nah, jadi kalau kita bilang lagi kembali pada ada akibat bahwa ini sebelum penyanderaan ya, artinya kita coba taruh saudara Martins ini dengan kasusnya agak sedikit, karena sebelumnya sudah ada juga. Jadi alasan-alasan lain yang menyebabkan pasukan di drop terus, ini kan bukan rahasia lagi ya. Papua merdeka. Ini yang terus alasan politik, alasan politik ini yang dibesar-besarkan. Oke, saya pakai kata dibesar-besarkan karena kadang-kadang juga barang sebenarnya biasa saya, tapi dan Papua sangat seksi sekali sebenarnya dalam banyak aspek untuk diangkat dalam kasus-kasus termasuk kasus-kasus politik dan hal-hal yang lain. Nah, tapi Bapak, ini ternyata kita diskusinya jadi lebih berkembang. Tadi kalau bicara soal alasan politik begitu, kemudian Jakarta mengirim banyak sekali pasukan. Ini alasan soal menjaga keutuhan wilayah begitu katakan. Tapi juga kita sudah lihat juga macam misalnya sebelum kemarin riset yang dilakukan beberapa NGO tentang sebenarnya bisnis dan militer itu di Papua. Jadi kalau teman-teman NGO lain seperti Haris dan Fatih yang sekarang sudah bebas selamat untuk mereka. Itu juga berbicara sebenarnya kan untuk masalah Papua, di mana ada melibatkan ya kita bilang petinggi negara di sini yang juga mantan dari militer begitu, dan juga beberapa teman yang mungkin lain yang terlibat itu. Jadi apakah kita bisa atau Elsa masih akan terus melihat ini hanya alasan politik semata, atau juga sebenarnya ada kita bilang modus lain itu, atau bagaimana melihat itu toh? Mungkin untuk teman-teman ya pertama untuk Abang Haris dengan Tia, puji Tuhan dengan mereka bebas itu sebenarnya ada nuansa baru untuk kita secara hukum ya. Saya pikir berarti Indonesia ini sudah mulai ada perubahan ini, bahwa yang dibilang oleh Menko Polhukam Mahfud MD itu bahwa istilah yang dibilang hukum diindustrikan ini rupanya hakim dengan ini mereka bisa ambil satu langkah yang maju. Tapi ini juga sebenarnya kemenangan dari seluruh rakyat. Ini suara rakyat ini yang muncul. Nah, dalam kaitan dengan itu sebenarnya sebelum teman-teman ini bikin penelitian tentang apa yang kemudian diberitakan oleh Aris ya dan Fathia, lalu kemudian dia jadi blunder di situ. Kami Elsam, saya sudah sempat mengumpulkan teman-teman, mari coba kita analisa kenapa kita kerjakan pekerjaan hak asasi manusia ini. Saya ini baru masuk, ini ada sekian orang yang sudah lama kerjakan ini, dan kita generasi baru masuk, nanti besok sambung lagi. Kenapa tidak pernah berhenti pelanggaran-pelanggaran ini? Ada apa? Nah, waktu itu saya munculkan bahwa coba kita lihat, ini mungkin menurut saya, pendapat pribadi waktu itu saya sampaikan dalam pertemuan, bahwa coba kita harus bikin penelitian. Karena ini bukan soal politik, tapi rupanya ada bungkusan ekonomi besar di dalam. Modus lain. Ya.
di dalam desain yang begitu rapi secara tingkat tinggi sehingga kita sulit menyentuhnya. Jadi kita yang kerja LSM, yang CSO yang kerja untuk kemanusiaan, lingkungan hidup, kita ini urus sebenarnya korban-korban di muara ini. Padahal produksinya di atas jalan terus. Karena itu sebenarnya kami juga pada saat itu akhirnya teman-teman sepakat dan kita coba untuk berpikir bahwa coba mari kita bikin advokasi yang masuk ke dalam kebijakan di tingkat atas. Karena kalau kita main terus urus korban di bawah sini, sedangkan di atas tidak berhenti, akan terus begitu. Nah, tapi itu baru sebatas kami mulai untuk bilang, oke, kami coba penelitian lebih dalam. Nah, puji Tuhan bahwa teman-teman di Jakarta dan tentu di Papua, Walhi dalam hal ini ikut terlibat sehingga ini bisa berhasil begitu, diangkat. Walaupun kemudian mengalami proses yang panjang, tapi disitulah hukum menjadi mahkota sebenarnya ditunjukkan, dan ini harapan baru sebenarnya untuk kita di Indonesia, secara khusus di Papua. Karena kalau kita cek setiap sudut itu tidak ada wilayah yang tidak ada bisnis militer di situ dengan sumber daya alam, tidak ada. Dan nanti mungkin Komnas HAM juga bisa punya ini dari perspektif yang satu, bahwa selain alasan politik, dalam tanda petik ya, saya pakai tanda petik, alasan politik, rupanya terbungkus niat yang atau lain. Semangat yang lain, salah satunya ekonomi. Di Indonesia secara menyeluruh, tapi terutama Papua itu betul jadi spot yang sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan gitu. Kakak mau tanggapi itu? Ya, pertama soal tema situasi HAM di tanah Papua, Yula. Jadi ini menarik karena sekarang ada 6 provinsi di tanah Papua, karena temanya tanah Papua. 6 provinsi ini, pemekaran 6 provinsi ini dia menjadi trigger untuk persebaran kekerasan semakin merata, dan dari segi kualitas dan segi kuantitas. Dari segi jumlah akan meningkat, segi kualitasnya itu akan lebih tertata kekerasan-kekerasan ini. Baik itu yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata. Kenapa? Ini bukan soal menuduh. Tapi kelompok sipil itu kemudian menggunakan kekerasan dengan menggunakan alat-alat modern. Senjata yang canggih. Itu. Jadi dari segi kualitas didapat dari mana? Pernah kita lihat beberapa pihak yang ditangkap, satu. Yang kedua, mereka sendiri melakukan show force. Dalam pertemuan-pertemuan mereka melakukan show force, menunjukkan kekuatan mereka. Dan itu kita bisa menghitung jumlah senjata yang ditunjukkan. Dan jenisnya bisa kita lihat. Jadi dari segi kualitas dan orang-orang yang terlibat itu adalah orang, kalau dulu itu kelompok yang di atas 50 tahun. Sekarang, sekarang itu kelompok muda. Dan mereka punya jejaring. Itu. Dia bisa dapat senjata, tapi dia juga bagaimana mengupayakan amunisi. Jadi itu saya bilang dari segi kualitas, kekerasan ini juga terjadi secara baik itu. Nah, aparat keamanan TNI dan Polri itu juga tidak hanya jumlah orang yang didatangkan banyak, bukan. Tapi dari segi perangkat yang dipakai itu juga menggunakan perangkat yang setara dengan negara-negara lain. Misalnya dia bisa menggunakan drone yang dioperasikan pada malam hari. Dioperasikan pada malam hari. Kelompok sipil ini kalau siang dia akan lihat, oh ini ada sesuatu yang lewat, dia akan lihat. Oh tiba-tiba ada bayangan di bawah dia, oh dia ada drone. Sekarang dia pakai malam hari punya. Dan itu bisa lebih rendah untuk melakukan operasi sehingga mereka di pos itu bisa membaca. Oh di sini ada api, di sini ada gerakan-gerakan. Jadi kalau mau bilang intinya bahwa negara sebenarnya punya alat-alat canggih. Gitu negara punya alat-alat canggih. Oke. Kalau bicara soal itu, kenapa tidak pernah selesai nih? Misalnya saja katakan tadi soal pilot yang disandra. Sampai sekarang sudah 11 bulan.
apa yang membuat kenapa tidak selesai padahal negara sudah didukung dengan begitu canggih ya peralatan, sistem. Nah, itu yang kemudian saya bilang, kalau orang menggunakan, kalau kita lihat pengalaman istilah penyanderaan antara kelompok bersenjata ya, yang melakukan perlawanan terhadap negara, maka dia akan menyampaikan syarat. Kami mau ini. Tapi dia juga kemudian menentukan secara tegas siapa juru runding mereka. Itu. Karena penyanderaan itu punya alasan. Dan untuk mencapai alasan harus ada mekanisme dialog. Silakan mau menggunakan individu, lembaga. Nah, yang terjadi di Philip itu menyampaikan tuntutan, tetapi tidak ada proses untuk penyelesaian tuntutan. Itu problem. Karena itu saya menyebutnya ini bukan sebuah penyanderaan. Sulit kita menyatakan sebuah penyanderaan kalau kemudian mekanisme untuk perundingan itu tidak berjalan. Nah, itu problem. Gitu. Tapi bahwa fakta ada Philip bersama-sama dengan Egyanus, itu fakta. Nah, satu hal yang kita harus mengatakan, dan saya menyampaikan hormat kepada Egyanus adalah, dia memperlakukan Philip secara manusiawi. Itu poin yang paling penting dari proses penyanderaan. Penyanderaan ini. Sekarang tidak mau dibilang penyanderaan. Oke. Nah, itu. Jadi sesuatu yang tentu dari proses hak asasi manusia, saya menyampaikan hormat kepada Egyanus. Karena Egyanus bisa memperlakukan Philip ini secara baik. Saya ditanya oleh berbagai pihak, saya juga berkomunikasi dengan Ibu Susi yang mempekerjakan Philips dengan negaranya, dengan beberapa pihak yang lain. Dan ingat, penyanderaan Philips ini bukan kali pertama dalam sejarah penyanderaan. OPM dulu pernah melakukan di perbatasan. Pernah ada. Tapi ada proses. Kami mau ini jalan. Gitu. Sebelum kejadian ini, di Lanijaya dulu pernah ada. Tuntutannya sekian. Itu. Di Yapen itu pernah ada. Polisi disekap. Tuntutannya ini. Dipaniai soal senjata dengan polisinya. Jadi ini bukan hal baru. Hanya kebetulan yang disandra ini adalah warga negara asing. Dan kita ingat, tadi pendeta mengatakan, kasus duga penyanderaan Tim Loren juga sama. Tapi ketika penyanderaan, itu ada orang yang diberi tugas untuk melakukan. Yang dipercayakan ya. Apakah sekarang proses tidak jalan? Saya ingin memastikan bahwa proses sudah jalan. Tapi problemnya adalah para pihak itu belum bersepakat siapa mereka yang diberi mandat untuk melakukan perundingan. Upaya negosiasi, mediasi, itu yang jadi masalah. Misalnya Presiden, kita ingat, tanggal 3 Juli, sebelum Presiden berangkat ke Australia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa untuk pembebasan sandera kita akan menggunakan pendekatan persuasif, dialog. Tapi pernyataan Presiden ini kemudian tidak ditindaklanjuti. Siapa yang menjadi mediator? Terus bertemu siapa? Dari pihak seberang. Supaya apa? Kelompok-kelompok penyanderaan ini menjadi trigger untuk mendatangkan banyak pasukan. Dan tadi disebut oleh pendeta, orang banyak menjadi mati. Aparat menjadi banyak TNI, masyarakat sipil, tapi juga kelompok sipil bersenjata. Itu menjadi korban. Dan ini dalam perspektif hak asasi manusia, ini dia memenuhi unsur pelanggaran. Kenapa? Karena ini menjadi meluas. Tidak hanya di Nduga, tapi sebagian orang di wilayah Lanijaya. Dan orang-orang yang diduga paling tidak di 3 distrik, itu kan dengan sejumlah puluhan kampung, orang-orangnya tidak tahu sekarang di mana. Syukur kalau mereka kembali lagi pulang. Ada ke Kabupaten Duga. Tapi kalau kemudian mereka berkelana secara sporadis, menjadi diaspora di tanahnya sendiri. Aduh, itu menyedihkan sekali ya. Dia menjadi diaspora di tanahnya sendiri. Itu kan. Ingat bahwa kalau dia punya rumah, lalu karena ada kekerasan, dia keluar dari rumah, dia pindah ke tempat lain.
itu pengungsian, walaupun masih dalam satu wilayah. Itu dalam satu wilayah. Karena itu saya tadi mengatakan bahwa peristiwa penyanderaan, saya ingin mengatakan begini. Kalau tadi Yuli tanyakan, kalau bukan penyanderaan apa? Saya ingin mengatakan ini penyekapan. Ini penyekapan. Jadi dia kemudian, kenapa saya mengatakan penyanderaan? Karena menurut saya waktunya sudah habis. Sekarang diperlakukan secara baik. Dia mau makan apa, dia bisa berkomunikasi dengan pihak lain. Di orang-orang seperti itu, dia bisa berinteraksi secara baik. Jadi ini sudah penyekapan saja. Dan dia juga sudah kemudian secara sosial, dia bisa berkomunikasi. Jadi dia juga merasa menjadi bagian dari mereka. Harus beradaptasi. Dia harus beradaptasi, dia bisa mengkonsumsi makanan-makanan di sana. Nah, kita berterima kasih karena kalau Elsa bilang ini kado Natal, ya hampir 5 bulan, semua orang bertanya, yang bersangkutan ini sudah meninggal dunia atau tidak? Tapi pas di Natal, muncul foto terbaru ya. Dia bersama Egyanus. Dan secara physically, dia sudah berubah. Ada berewokan, rambut lebih panjang, agak sedikit gelap, hitam. Nah, itu menunjukkan bahwa memang dia ada. Tapi sekali lagi, Yulan, yang harus kita mengatakan bahwa situasi HAM di tanah Papua itu melingkup 6 provinsi dan pemekaran ini menjadi trigger kekerasan. Kenapa? Karena proses perencanaan itu dia tidak partisipatif. Masyarakat, tidak melibatkan masyarakat. Tidak melibatkan orang Papua secara baik. Sehingga orang Papua tidak merasa bahwa pemekaran ini adalah milik mereka. Sehingga mereka tidak berpartisipatif. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah mereka menjadi skeptis. Tidak yakin dengan pemekaran ini bisa mensejahterakan mereka. Dan kemudian muncul di kepala mereka, tadi pendeta bilang ada ingatan penderitaan masa lalu. Ini penjajahan apa lagi untuk kami? Tanah kami akan hilang. Orang lain akan lebih banyak secara eksodus datang ke sini untuk menguasai kami. Karena itu, kalau tadi di awal-awal diskusi bicara soal politik, jangan-jangan pemilu 2024, Jubi pernah menulis bahwa ada di beberapa kabupaten, itu anggota DPR-nya, orang asli Papua, tidak lebih dari 5 jari. Di luar itu orang lain. Nah, kalau saya sebagai orang Komnas HAM, saya pikir kalau Jubi bisa mengangkat ini, dan pada momen ini saya ingin mengatakan begini, mari kita melakukan kampanye diskriminasi positif untuk menggerakkan orang non-Papua di Papua, pilih orang Papua untuk jadi DPR. Itu baru penghormatan terhadap masyarakat pribumi. Apakah ini diskriminasi? Tidak. Diskriminasi positif. Positif. Mari karena kita jumlah orang Papua yang semakin kecil ya, semakin sedikit. Saya hanya ingin mengulangi data dari Jubi ya. Tapi saya tidak mau ingin menyebut kabupaten-kabupaten mana. Tapi kalau izin saya, jangan-jangan ini bohong. Saya ingin menyebut di Merauke. Merauke. Yang cuma 3 orang. 3 orang Papua. Karena itu saya pikir Jubi juga punya tanggung jawab untuk melakukan kampanye untuk orang non-Papua memilih orang Papua jadi DPR. Kenapa? Hanya dia punya kesempatan di situ. Dan dia bisa lebih paham secara kultural untuk memperjuangkan hak orang-orang Papua. Secara kultural. Nanti orang mengatakan, kan sudah ada MRP. Beda. Secara politik, kewenangan politik itu berbeda antara MRP dan DPR. Dengan DPRB. Karena itu saya sebagai orang Komnas HAM di hari HAM saya mengatakan, mari kita melakukan gerakan diskriminasi kampanye positif memilih orang Papua menjadi DPR di Papua. Tapi sekarang terlambat kan tidak? Belum. Karena kita lihat caleg-caleg yang sudah ada di spanduk-spanduk. Tidak apa-apa, Julan. Tidak apa-apa. Mari kita serukan di sini supaya masih ada kesempatan 3 minggu tanggal 14 orang bisa pilih orang Papua. Oke. Kita nanti lihat. Terus saya mungkin mau sambung sebenarnya dari yang tadi Kakak Fritz sampaikan, karena kalau misalnya kita kembali ke 2003, sebelum ke 2003 saya mau sampaikan dulu yang tadi bahwa tadi kan kita bicara soal pertanyaan kenapa sampai pasukan di drop terus. Nah, sebenarnya
Pak Fritz dari Komnas HAM sudah sampaikan, dan itu bukan rahasia umum lagi, sebab TPN PB itu mereka sudah sampai menggunakan peralatan yang canggih, senjata-senjata yang bahkan saya mendapat informasi dari pihak aparat sendiri yang tugas diduga bahwa mereka punya sniper, jangan main-main. Itu dari aparat ini keamanan yang sampaikan bahwa mereka punya sniper itu jangan main-main. Itu berarti ancaman yang tidak ini. Tapi lagi-lagi dalam tanda petik ini perlu kita meneliti lebih dalam karena dia sangat berkaitan dengan banyak aspek. Nah, jadi itu salah satu yang juga menyebabkan ketika kita bilang jangan kirim pasukan, tapi ini. Nah, kemudian ada hal lain juga yang dalam konteks yang terakhir di 2023 ini, itu juga pemerintah sebenarnya, negara dalam hal ini, dalam tindakan atau dalam upaya-upaya mereka yang bilang, walaupun Presiden bilang secara humanis dengan cara yang lebih ramah dan lain-lain, tapi bagaimana tadi drone dipakai, itu canggih sekali, bahkan bisa tembak loh dengan drone yang sekarang ini, yang itu menurut mereka, itu dari informasi resmi dari mereka. Kemudian tembak dengan mortir, bom digunakan. Ini kan alat-alat perang yang sebenarnya dipakai di medan perang. Tapi berarti mereka sudah, artinya para pihak ini, baik TPN, PB dengan keamanan di Republik ini sudah menganggap ini daerah-daerah perang ini. Sehingga alat-alat yang seharusnya dipakai misalnya di medan perang yang sebenarnya resmi, ini sudah dipakai di yang ini. Dan itu dia menimbulkan korban yang banyak. Nah, itu salah satu, maksudnya salah satu yang juga menjadi pertimbangan keamanan memang, karena dong pegang senjata yang canggih, itu pasti mengancam sekali. Sehingga tugas keamanan ya kita tahu. Sekarang saya mau masuk ke 2023. Kenapa tadi semakin meningkat dan lain-lain. Persoalan yang tadi sudah disentil oleh Kakak Fritz adalah sebenarnya orang Papua ada di persimpangan jalan. Mengapa saya sebut di persimpangan jalan? Dari perspektif kami di Elsam adalah proses transfer dari akhirnya Otsus itu masuk kepada Otsus yang kedua dalam undang-undang yang baru ini, itu prosesnya berjalan sangat tidak adil, sangat tidak demokratis. Ini semua negara menggunakan kekuatannya untuk melakukan proses ini. Masyarakat sama sekali tidak dilibat. Saya kira Yulan di Jubi, teman-teman di Jubi korban, banyak yang korban juga akibat dari ketika dalam proses meliput dan lain-lain, di mana tidak bisa demo tentang itu, tidak ada ruang untuk evaluasi. Ini yang penting sebenarnya buat kita semua. RDP, rapat dengar pendapat untuk itu juga dibubarkan. Jadi kami Elsam berpendapat, ketika Otsus 20 tahun tidak dievaluasi sebagaimana mestinya yang dimuat dalam undang-undang itu, maka semua kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang sama ini karena tidak dievaluasi akan ditransfer ke daerah-daerah otonomi baru. Dan itu akan menjadi melanjutkan sebenarnya rantai kekerasan, konflik politik, konflik ekonomi dan lain-lain, itu akan berlangsung di situ. Jadi tidak berhenti tapi malah akan terus melanjutkan. Akan lebih besar yang sudah ada. Nah, dan yang memang membuat pasti kita semua kecewa adalah pemerintah sama sekali tidak membuka ruang yang atau mau bilang demokratis Yunan salah-salah, supaya orang Papua duduk sendiri, mengevaluasi sendiri bahwa sudah 20 tahun berjalan begini, bagaimana kita mau melanjutkannya. Dan ini yang negara punya desain. Kamu setujukah tidak? Pasti dong setuju. Pasti dong bilang, pasti kontra di situ. Tapi setidaknya ruang itu dibuka dulu, evaluasi jalan dulu. Dan kami punya dugaan kuat, kekerasan semua yang terjadi di provinsi yang induk yang lama ini sedang tertransfer ke provinsi-provinsi baru, kabupaten kota yang baru. Ini akan terus. Jadi eskalasinya akan semakin meningkat. Dan kalau kita kembali ke tadi, siapa yang kita mau
mau percayakan untuk nanti mau drive ini dengan baik, mulai tingkat pusat, lokal dan seterusnya. Ini tanda tanya. Dan kembali kepada tadi, kita orang Papua bukan rahasia lagi, menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Saya kira Sedang terjadi. beberapa waktu yang lalu teman-teman mulai munculkan orang Papua di wilayah provinsi ini hanya sekian. Itu sudah dikeluarkan. Dan untuk mengisi itu kita bisa bayangkan di mana posisi kita. Sementara yang mengungsi ini belum terurus, mereka masih dalam pengungsian yang ribanya kita tidak tahu, yang mungkin masih bisa datang dan dan ini menjadi tanggung jawab siapa? Yang kami khawatirkan, orang Papua dalam posisi ini, dan kita masuk di 2003 pas melangkah ke tahun politik yang panas sekali dengan yang tadi isu-isu yang begitu berkembang. Nah, lalu siapa urus barang-barang ini? Nah, semua nanti orang fokus kita mau masuk ke sana karena kita waktu juga sudah mau habis. Baik. Kita akan akhiri dengan pertanyaannya tuh saya akan tanya tentang ini karena tadi bicara soal tahun politik, kita akan punya presiden baru. Kita juga akan punya pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil rakyat di kantor DPR, legislatif. Yang mana mereka itu yang harusnya berjuang untuk memperhatikan nasib masyarakat gitu ya, dengan membuat aturan dan lain-lain, program dan lain-lain. Nah, saya mau tanya itu, apakah Bapak-Bapak optimis dengan siapapun nanti yang terpilih akan menjadi lebih baik atau tidak? Lalu harapan-harapannya juga buat mereka yang nanti akan menjadi wakil-wakil rakyat di DPR, tapi juga nanti yang akan jadi kepala-kepala daerah. Nah, ini kita sudah masuk kita akan punya pemimpin baru, mulai dari pusat sampai dengan ketong di sini. Bapak-bapak melihat bagaimana, apakah optimis untuk tahun ini kita Papua akan menjadi lebih baik, akan berkurang tadi kalau Bapak bilang secara kualitas dan kuantitas masalah pelanggaran HAM di Papua semakin naik tadi, bagaimana dengan tahun besok dan harapan buat mereka yang besok akan ada di pengambil kebijakan begitu, tapi juga untuk masyarakat sipil di Papua, dari Bapak dan Kakak Frits. Ya, pertama Yulan, kalau kita lihat debat sesi pertama, ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada 3 orang capres. Dan pertanyaan itu spesifik Papua. Pertanyaannya spesifik Papua. Bagaimana Anda mendesain penyelesaian konflik di Papua? Itu pertanyaan itu. Dan kalau kita mendengar jawaban dari 3 orang, karena sekarang tidak ada opsi dalam mekanisme pemilihan presiden itu, tidak ada opsi orang lain lagi kecuali mereka bertiga. Nomor 1 siapa? Anies Baswedan. Nomor 2 Jokowi. Nomor 3 Ganjar. Jawaban mereka bertiga adalah ada yang menjawab nomor 2 Prabowo. Ya. Jadi ingat, ada pertanyaan resmi kepada mereka 3. Kenapa pertanyaan itu ditujukan? Artinya bahwa negara ini punya satu PR untuk menyelesaikan situasi kekerasan yang ada di Papua. Sehingga pertanyaan itu dimunculkan. Nah, apa jawaban mereka? Ada yang bilang pendekatan operasi, ada yang bilang pendekatan dialog. Itu. Ada yang bicara pendekatan politik, ada yang bilang pendekatan ekonomi, pendekatan kesejahteraan. Seluruh pendekatan itu apakah selama ini sudah belum dilakukan? Seluruh pendekatan itu sudah dilakukan. Tapi hasilnya kalau bilang tidak ada, sebenarnya saya ingin mengatakan secara objektif, menurut saya hasilnya ada, tetapi tidak menyentuh akar masalah. Dan artinya tidak menyelesaikan. Tidak menyelesaikan, Yulan. Nah, karena itu, pertama dari kasus HAM berat, tentu sebagai orang Komnas, saya ingin mengatakan terima kasih kepada Jokowi karena Jokowi punya komitmen untuk menyelesaikan kasus Paniai. Terlepas dari kasus itu diputuskan pelakunya bebas. Terlepas ya. Tapi ada komitmen legasi politik dari Jokowi untuk menyelesaikan kasus HAM berat. Dan itu makan berapa tahun? Iya. 2014 sampai 2023. Paling tidak ada legasi komitmen dari kepala negara untuk mendesak penyelesaian kasus itu. Itu kita harus memberi terima kasih kepada Jokowi. Bahwa kemudian kasus-kasus kekerasan, ada 2 kasus HAM berat sedang terjadi, belum diselesaikan, iya. Nah,
kemudian kasus kekerasan yang lain itu sedang terjadi gitu. Nah, karena itu kita membutuhkan 3 orang ini punya komitmen berkelanjutan untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di Papua. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Itu satu. Yang kedua, saya tidak terlalu berharap kepada DPR. Kalau saya secara subjektif, saya ingin mengatakan bahwa kekacauan hari ini, pemekaran yang tidak partisipatif, tidak terencana, itu karena kontribusi lembaga legislatif. Itu orang-orang yang mengatakan mewakili daerah pemilihan Papua, mewakili daerah provinsi. Mereka ada orang-orang yang turut berkontribusi untuk pemekaran yang tidak partisipatif dan memakan korban, lalu ini menjadi pusat konflik baru di Papua. Nah, itu apa Kedua. closing statement saya. Yang terakhir, Jadi harapannya bagaimana nih? harapannya kita memilih presiden yang bisa berkomitmen dengan melanjutkan komitmen Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di Papua yang lebih baik ke depan. Dan penyelesaian kasus situasi Papua, situasi HAM di Papua, konflik di Papua, menurut Komnas HAM, kami ingin mengatakan pendekatannya adalah dialog kemanusiaan. Bukan dialog damai, Yulan. Bukan dialog damai. Karena kita sudah pernah menguji dialog damai, hasilnya otonomi khusus. Dan itu tidak menyelesaikan kekerasan. Saya ingin mengusulkan dialog kemanusiaan. Apa syaratnya, kriterianya, nanti kalau ada waktu kita bicara lagi. Tapi temanya adalah... Dirahasiakan Iya, dulu. temanya. Sekarang. Yang terakhir... Kita undang khusus lagi bicara. Yang terakhir, Yulan. Kalau kita bicara soal konflik ekonomi, bisnis di Papua, kita jangan lupa bahwa seluruh investor besar yang ada di Papua itu ada penyertaan modal asing. Dan asing turut berkontribusi untuk kekacauan yang ada di Papua. Kalau saya menyebut, ada Freeport, ada BP Tangguh, ada perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang juga ada penyertaan modal asing. Jadi konflik ini bukan semata-mata orang Papua saja, tapi ada penyertaan modal asing. Dan karena itu pihak asing harus bertanggung jawab. Dan itu satu-satunya yang harus kita gugat. Dan sekali lagi dialog kemanusiaan menjadi satu cara yang paling mungkin kita perjuangkan di 2024. Cuma nanti metodenya seperti apa nanti katanya. Kita bicarakan kemudian. Kita diskusikan lagi. Iya. Baik, kalau dari Bapak Pendeta? Baik, kalau dari kami, saya kira begitu Jokowi maju dengan dia punya statement dengan semua kesungguhannya itu kita punya harapan besar sekali dan semua orang menanti. Lalu kemudian dalam perjalanan kita mengalami soal yang sekarang kita hadapi. Betul, kita perlu mengapresiasi seperti tadi yang disampaikan oleh Komnas HAM. Tapi dari sisi kami Elsam ada hal lain yang sebenarnya kami juga lihat bahwa ada upaya mendorong proses dan itu akhirnya bisa kasus Paniai. Tapi dengan kasus itu karena kita semua koalisi mendampingi ya dan kita tahu persis apa yang terjadi. Itu memang sungguh mengecewakan karena disitulah yang kami tulis dalam itu kado juga bahwa impunitas itu masih terjadi di akhir dari Masa apa yang dilakukan oleh Jokowi. oleh Presiden. Nah, kemudian apa yang kita harapkan ke depan dari Presiden ini, Presiden yang akan datang. Iya. Saya kira kita ikuti dengan baik proses-proses yang terjadi dan setiap orang boleh punya hak untuk memberi pendapat. Nah, dan apa yang kami lihat sebenarnya proses politik yang terjadi dalam dalam debat, sebelum debat dan apa yang terjadi ini sudah menunjukkan sebenarnya bahwa negara ini untuk ke depan menurut saya pribadi bahwa kita akan masuk dalam masalah baru sebenarnya karena dari sisi aspek hukum misalnya calon-calon yang harus maju itu saja sudah oke, saya bukan orang hukum tapi dari saya punya pendapat pribadi saya bisa bilang itu cacat sebenarnya dan itu berbahaya untuk ke depan sebenarnya. Lalu komitmen mereka oke lah itu kita apa yang mereka sampaikan karena
setiap pemimpin di level manapun, di nasional, lokal, nasional dan di lokal, hampir memberikan statement dan janji-janji itu sesuatu yang menjadi semacam sesuatu yang selalu mereka lakukan. Ulang. Jadi kayak Dan, slogan. Ya, slogan. Nah, tetapi untuk ke depan, saya kira catatan 2023 itu harus menjadi perhatian kita khusus bagi yang ada di Papua. Sehingga gunakan hak pilih itu secara bijaksana, sebijaksana mungkin. Karena kita tidak bisa bilang pilih calon nomor 1, 2, atau 3. Tapi kita sendiri lihat situasi. Kalau tanya apa harapan kita ke depan, tentu siapapun kita berharap bahwa di tahun depan itu akan lebih baik dari tahun ini. Perubahan-perubahan yang akan terjadi. Tetapi jangan lupa bahwa pengalaman hari kemarin itu tetap mewarnai kita, dan mari kita optimis untuk maju. Mari kita optimis untuk maju, terutama situasi yang kita hadapi hari ini secara sebagai orang Papua yang tidak usah kita semacam bungkus-bungkus, minoritas di tanahnya sendiri, menjadi pengungsi di tanahnya sendiri. Nah, ini kita tidak akan bilang Amerika datang, Rusia datang, Palestina dengan itu dong ada Israel datang. Hamas dengan itu dong ada perang, jadi nanti dong datang. Tapi itu menjadi tanggung jawab dari orang Papua sendiri pertama. Kemudian dari sisi undang-undang dan semua aspek yang lain, negara sangat bertanggung jawab untuk negeri ini. Sehingga ke depan dengan calon-calon yang mulai muncul di mana-mana, di DPR di kota, di kabupaten, sekarang ada DPRK lagi. Nah, ini akan menimbulkan konflik baru sebenarnya, tapi mudah-mudahan tidak. Mari kita gunakan ini dengan baik, sarana-sarana yang dengan baik ini. Keluar dari kita punya masalah-masalah yang kemarin, kita cari solusi-solusi terbaik. Dan itu harus ada diskusi-diskusi publik yang levelnya lebih kecil, karena kita kumpul banyak terus pulang tidak bikin apa-apa. Jadi lebih kecil untuk kita mendesain apa yang kira-kira kita bisa buat di lingkup yang kecil ini untuk standing dalam pengertian kita saling menguatkan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Sebab menurut saya kita tidak bisa mimpi banyak tentang presiden yang besok datang untuk masalah di Papua. Secara khusus untuk masalah di Papua. Republik secara menyeluruh oke. Tapi untuk masalah di Papua, saya sendiri sangat pesimis bahwa akan ada perubahan. Itu dari saya. Karena apa? Perubahannya malah semakin ke belakang. Iya. Buruk ya. Karena apa? Lebih baik. Ketika Duga 2018. Maaf saya kalau terus mundur. Duga 2018. Begitu kejadian, Presiden sebagai panglima tertinggi memerintahkan operasi Tumpas. Wakil Presiden pun statementnya sama. Itu saya kira ada di media dan semua lihat itu. Tapi ketika pemilihan, Duga 100% pilih Joko Widodo. Itu luar biasa. Siapa yang pilih sebenarnya? Siapa yang pilih? Oke. Nah, tapi itu jadi catatan. Sehingga mari kita gunakan, kita punya hak pilih dengan baik, bertanggung jawab, supaya ketika besok kita tidak saling persalahkan, tapi mari kita nikmati, kita jalani pembangunan yang mungkin ada keliru di sana sini, mari kita perbaiki bersama-sama ke masa depan. Nah, terakhir. Untuk ini closing statement yang panjang. Oke, sedikit dari semua yang sudah kita jalani, terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dalam pekerjaan ini selama tahun lalu, dan mari kita semangat lagi. Terima kasih untuk semua pihak ya, untuk berjuang untuk keamanan di Papua. Khusus dalam statement kami untuk minta pilot ini, Martins, untuk dibebaskan oleh Egyanus dan teman-teman TPNPB. Kami mengapresiasi bahwa mereka masih menjaga dia baik-baik seperti telur, tapi jangan jaga terlalu lama. Mari bebaskan dia supaya, karena ada pekerjaan banyak yang harus kita pikirkan di tahun depan ini, setelah tahun politik ini kita masuk di bulan depan Februari. Ini. Ya, karena ada banyak PR yang harus kita kerjakan. Baik. Kita kerja bersama-sama dengan semua pihak. Terima kasih Bapak Pendeta dan juga Kakak
Rich. Terima kasih, Bulan. Kita Terima sudah, kasih, Ulan. sebenarnya Terima kita kasih, tadi Rich. tuh sudah Terima kasih, Pendeta. Ah, bicara mau 30-an menit, Oh, tapi kita lebih 1 jam lebih, tidak apa-apa, dan akhirnya kita waktu juga selesai, dan kita sudah diskusi banyak, tapi dari diskusi-diskusi tadi saya pikir banyak sekali hal-hal penting yang kita perlu bahas mungkin lebih lagi, lebih spesifik begitu, karena banyak hal. Salah satu PR nanti juga dari kakak Ya. dong di Komnas HAM tadi, kalau ada tawaran-tawaran, ide atau apalah untuk penyelesaian tadi tuh Oke. isu soal penyelesaian kemanusiaan gitu ya, cara-cara Dialog itu. kemanusiaan. Dialog kemanusiaan mungkin itu juga kita akan undang ya. Kami tunggu. Kakak. Terus kita diskusi lagi. Buat teman-teman yang sudah saksikan atau ikuti kita diskusi sore ini, terima kasih. Maaf kalau kita ada salah-salah kata atau menyinggung. Kita harap nanti kita ketemu lagi di waktu-waktu mendatang. Sampai di sini kita pertemuan diskusi. Oke, selamat malam. Malam. malam, terima kasih. Terima kasih. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun Terima baru. kasih, Ulan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kita baru ketemu semua lagi. Iya.